Di zaman yang serba digital seperti saat ini, tentunya kita akan banyak hal baru yang dapat kita temukan di berbagai sektor kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membahas pentingnya peranan ICT literasi dalam dunia pendidikan bersama saya, Imam Mukhid dari Prodi Komunikasi Universitas Saiful Asia. Sebelum itu, marilah kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari ICT literasi. ICT atau Information Communication and Technology atau yang biasa kita sebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia atau yang kita singkat dengan TIK, yang artinya adalah sebuah istilah ekstensional untuk teknologi informasi yang menekankan peran komunikasi terpadu dan terintegrasi. Dengan kata lain, ICT mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menangani telekomunikasi, media siaran, sistem manajemen bangunan cerdas, sistem pemrosesan dan transmisi audiovisual, dan fungsi kontrol dan pemantauan berbasis jaringan. Hampir semua kalangan masyarakat memerlukan serta menggunakan teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang dipadukan dengan media-media perangkat berupa software dan hardware. Berikut adalah peran dan penerapan ICT literasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan ICT harus seimbang. Peran dan pemanfaatannya juga dapat masuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat untuk menerimanya sebagai skill dan sebuah kompetensi. Kemudian, peran dan penerapan ICT yang kedua adalah sebagai infrastruktur pembelajaran. Tersedianya bahan ajar yang berbentuk digital atau istilah the network is the school, yang artinya sekolah tersebut merupakan sebuah jaringan di mana kita semua dapat dengan mudah belajar di mana saja dan kapan saja. Peran lainnya adalah sebagai sumber bahan belajar. Ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat. Pengajar-pengajar terhebat tersebar di seluruh penjuru dunia. Selain itu, buku dan bahan ajar pun juga diperbarui secara terus-menerus dan kontinu. Berbagai inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Tanpa teknologi untuk mendapatkan sumber bahan pembelajaran yang up-to-date, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, peran lainnya adalah sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. ICT juga dapat menjadikan alat bantu yang memfasilitasi pembelajaran. Sebagai contoh misalnya, seperti earphone yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa yang efektif. Kemudian, peran lain adalah sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Masing-masing individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti setiap harinya. ICT atau TIK menjadi pendukung manajemen pembelajaran karena dengan teknologi, segala proses pembelajaran dan pengolahan bahan materi dapat menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, sebagai sistem pendukung keputusan. ICT dapat menjadi pendukung keputusan yang baik, karena dalam ICT terdapat algoritma yang dapat diandalkan untuk melakukan hal tersebut. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan ICT dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada e-learning. E-learning adalah suatu pembelajaran yang dilakukan pada seluruh tingkatan, baik itu formal ataupun informal, yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai pengantar bahan ajaran dan kegiatan interaksi atau fasilitasi. Untuk kegiatan pembelajaran yang sebagian prosesnya terjadi dengan bantuan internet, maka lebih sering disebut dengan online learning.
Bentuk paling sederhananya adalah Internet-based learning atau Web-based learning yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran. Cara demikian akan sangat membantu para mahasiswa dan para siswa-siswa di luar sana dalam mendapatkan sumber belajar yang sudah disediakan oleh pihak narasumber ataupun fasilitator kapanpun dan dimanapun mereka memerlukannya. Bahkan, di dalamnya juga tersedia mailing list tertentu untuk sistem pembelajaran yang berguna untuk forum diskusi antar siswa. Contoh yang kedua ada buku elektronik. Buku elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai e-book adalah salah satu teknologi yang menggunakan komputer sebagai media dalam menampilkan informasi multimedia dengan bentuknya yang ringkas dan dinamis. Selain itu, e-book juga bisa diintegrasikan secara langsung dengan tampilan suara, gambar, grafik animasi, ataupun video agar informasi yang tersaji dalamnya bisa lebih kaya daripada buku konvensional pada umumnya. Jenis e-book yang paling sederhana adalah hanya memindahkan suatu buku konvensional ke dalam bentuk elektronik yang ditampilkan oleh komputer. Dengan adanya teknologi ini, maka ratusan buku akan bisa disimpan secara mudah dalam suatu file digital. Nah, contoh yang ketiga ada asynchronous learning. Dalam pembelajaran tidak langsung, proses belajar mengajar berlangsung dengan adanya delay waktu atau waktu yang berbeda antara pendidik dengan peserta didik yang berada dalam lingkup waktu dan tempat yang berbeda. Perkembangan TIK yang semakin pesat ini merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan demi terciptanya suatu kehidupan yang berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram. Tentunya akan banyak dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini. Di antaranya ada dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan oleh teknologi informasi dan komunikasi ini adalah salah satunya, saluran informasi dan komunikasi dapat lebih cepat, tepat, dan akurat. Kemudian, aktivitas manusia dapat lebih lancar dan dapat terpenuhi. Dan ketiga, pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan karena adanya dukungan teknologi yang membantu selama proses belajar mengajar. Yang keempat, internet mempermudah peserta didik untuk memperoleh bahan untuk tugas. Dan yang terakhir, dari dampak positif ini adalah melalui belajar jarak jauh, dapat menghemat biaya dan waktu, dan dapat menjangkau peserta didik di tempat yang jauh pula. Sedangkan dampak negatifnya, salah satunya diantaranya adalah banyaknya informasi yang sering kita terima, membuat kita kesulitan untuk memilih prioritas dan menentukan kebenaran dari berita tersebut. Kemudian, teknologi internet yang disalahgunakan untuk mengakses situs pornografi. Ada juga sosial media yang cenderung menimbulkan rasa malas. Kemudian, makin banyak informasi yang kita tampilkan dan share dengan tanpa kita sadari, banyak membuka peluang orang lain dalam penyalahgunaan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan berwenang. Dan yang terakhir, adanya komentar-komentar di media sosial yang terkadang secara tidak sengaja mematikan seseorang secara perlahan, seperti contoh haters atau cyberbullying atau cybercrime dan lain sebagainya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya utarakan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Saya ucapkan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.